Haleluya, terpujilah nama Tuhan Allah kita. Bapak Mama, saudara orang beriman yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Sekali lagi shalom. Kita ada di tanggal yang pertama, angka 1 bulan 1 tahun 2022. Sama juga seperti tahun kemarin, kita merayakan tahun baru yang sama. Tetapi Tuhan membawa kita dalam tahun rahmat Tuhan, tahun yang berbeda, tahun 2022. Bapak Mama, saudara orang beriman yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Nama Yosua artinya Tuhan menyelamatkan. Tuhan menyelamatkan. Tentunya bahwa ada banyak hal yang kita pikirkan ketika kita akan memasuki tahun 2022 atau tahun yang baru. Ada banyak orang yang sudah meramalkan apa yang akan terjadi di tahun ini. Peramal-peramal, orang-orang pintar meramalkan tahun 2022 bahwa akan ada bencana besar-besaran, bahwa dunia akan kiamat, bahwa akan terjadi ini dan itu. Itu ramalan, dan itu bukan janji Tuhan. Bapak Mama, saudara orang beriman yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Tentunya bahwa hari ini kita ada di tahun 2022. Kita belajar dari bagian firman Tuhan yang datang dan memberkati kita. Perintah Tuhan kepada Yosua untuk kemudian membawa bangsa Israel menuju kepada negeri perjanjian, yaitu Kanaan, negeri yang berlimpah dengan susu dan madu. Tetapi Bapak, saudara orang beriman, bahwa tentunya sebelum melangkah untuk kemudian mendapatkan sampai kepada negeri yang berlimpah dengan susu dan madu, kalau kita membaca bagian firman Tuhan ini, tentunya bahwa Tuhan begitu meneguhkan Yosua dan bangsa Israel. Kenapa sehingga demikian? Karena bahwa ketika mereka akan mengawali perjalanan menuju kepada negeri perjanjian, ada di antara mereka yang kecut hatinya. Ada di antara mereka yang tawar hati, merasa takut dan gentar, merasa ngiri, merasa bahwa ini bukan suatu keadaan yang seharusnya. Ada banyak pertanyaan yang tentunya timbul dalam benak Yosua dan juga bangsa Israel. Bahkan di situ disampaikan bahwa mereka tawar hati. Tawar hati ini tidak bersemangat, tidak ada kemauan, hilang keberanian, dan juga memiliki sikap diam. Betul kok, kalau dia bawa kotong sampai negeri perjanjian, kemudian dia tetap menunjukkan kasih dan penyertaannya. Bapak Mama, saudara orang beriman yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Tentunya bahwa Allah memanggil Yosua dan juga kemudian menyuruh Yosua untuk memimpin bangsa Israel menuju kepada negeri perjanjian. Dalam keadaan mereka kecut hati, tawar hati. Tetapi tentunya bahwa di sana Tuhan berjanji akan menuntun dan menyertai. Karena itu diawali dari bagian firman Tuhan ini, Bapak Mama, saudara orang beriman. Pada bagian ayat yang ke-6 firman Tuhan berkata, kuatkan dan teguhkan hatimu, sebab engkau yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Janji penyertaan Tuhan ini bukan hanya pada bagian ayat yang ke-6. 3 kali tentunya bahwa Tuhan menegaskan kepada Yosua. Ayat yang ke-6, ayat yang ke-7, dan juga ayat yang ke-9. Di sana Tuhan menegaskan, kuatkan dan teguhkan hatimu. Karena ada kebimbangan, ada keraguan, ada tawar hati, ada
ketika mereka harus berjalan menuju kepada negeri perjanjian, negeri yang dijanjikan Tuhan kepada Musa untuk bangsa Israel. Bapak Mama, saudara orang beriman yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kuatkan dan teguhkan hatimu. Tentunya bahwa dalam hal ini Tuhan menjanjikan penyertaan-Nya, supaya bangsa Israel menyadari benar bahwa Tuhan saja yang dapat menolong, Tuhan saja yang dapat menuntun, bahkan Tuhan saja yang dapat membawa bangsa Israel untuk berjumpa dengan negeri berlimpah dengan susu dan madu. Bapak Bapak saudara orang beriman, karena itu kuatkan dan teguhkan hati memiliki makna yang pertama. Kuatkan dan teguhkan hati berarti bahwa dalam hal ini Yosua dan bangsa Israel menyadari benar bahwa mereka menerima mandat Tuhan untuk memasuki negeri perjanjian. Mandat atau perintah bahwa Allah sendiri yang akan membawa bangsa ini kepada negeri perjanjian. Kuatkan dan teguhkan hati, menerima dengan kelapangan dada, menerima dengan bersukacita, tanpa harus tawar dan kecut hati. Tuhan akan membawa dan menuntun sepanjang perjalanan. Yang kedua, kuatkan dan teguhkan hati, yaitu bahwa kekuatan dan keteguhan hati adalah suatu tanggung jawab iman yang Tuhan percayakan. Tuhan percayakan kepada Yosua dan juga kepada bangsa Israel bahwa bukan hanya berjalan menuju kepada negeri perjanjian sebagai suatu tugas dan mandat, tetapi juga di sana ada tanggung jawab iman untuk kemudian mereka bertumbuh menjadi bangsa yang besar, menjadi bangsa milik kepunyaan Allah, menjadi bangsa yang takut akan Tuhan. Bapak saudara orang beriman yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus dengan firman-Nya. Tentunya bahwa ketika tadi malam kita melewati 2021, ada banyak orang bersukacita, dan pasti juga ada banyak orang dengan cerita iman tersendiri. Puji Tuhan, kau tahu masih selamat. Puji Tuhan, ternyata kau tahu masih umur panjang. Puji Tuhan, ini tahun beta berusaha berhasil. Puji Tuhan, ini tahun beta sonde gagal. Puji Tuhan, ini tahun beta rumah tangga berhasil, anak-anak berhasil. Puji Tuhan, ini tahun beta kebun sawah dan Tuhan berkati. Ada banyak cerita iman tentunya, tetapi juga kemudian ada di dalam benak masing-masing. Kita merenungkan sambil kita juga bertanya-tanya dalam diri. Kita akan menerima tahun rahmat Tuhan tahun 2022. Tahun yang penuh dengan rahasia. Benar bahwa ini merupakan tahun rahmat Tuhan, tetapi ini juga menjadi tahun rahasia bagi kita. Akan ada banyak pertanyaan dalam diri. Kau tak bisa lewati 12 bulan, 365 hari, 1 tahun ada dalam tuntunan Tuhan ataukah tidak. Ada banyak hal yang akan kita lewati. Tentunya bahwa ini menjadi rahasia. Ada banyak ketakutan-ketakutan dalam diri orang percaya. Tetapi tentunya bagi sebagaimana dia meneguhkan janjinya kepada Yosua dan juga kepada bangsa Israel, kuatkan dan teguhkan hatimu. Maka janji ini juga datang bagi setiap orang percaya. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Jangan kecut hati dan jangan tawar hati. Jangan berpikir melampaui apa yang akan Tuhan rancangkan bagi kita di tahun ini. Jangan sampai kau tahu hidup ikut ramalan orang pintar. Ini tahun nanti dunia kiamat. Atau mungkin hidup menurut sio. Ada orang yang hidup menurut sio tuh. Kalau kita omong sio begini, yang lain jangan senyum. Ini bukan soal sio kafe. Orang bilang ada sio babi, sio tikus, sio ular. Kau tahu prediksi tahu bilang sio apa. Tetapi kau tahu lagi pasti sio Tuhan. Amin.
Jangan hidup menurut sio bapak-bapak majelis. Amin. Bapak Maba saudara orang beriman yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Tahun ini tentunya bahwa akan menjadi tahun yang berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Tahun ini dengan pergumulan-pergumulan yang berbeda. Tahun ini dengan tantangan-tantangan yang berbeda. Karena itu kita dibawa oleh Tuhan untuk kemudian Dia meneguhkan hati kita. Dia menjanjikan penyertaan-Nya. Supaya ketika kita berjalan di tahun ini kita melihat bahwa ini yang Tuhan perintahkan. Kuatkan dan teguhkan hati. Kuatkan dan teguhkan hati. Dia menjanjikan dengan benar bahwa seorang pun tidak akan bertahan menghadapi engkau seumur hidup. Seperti aku menyertai Musa, demikian aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Pegang janji Tuhan, jangan pegang janji manusia. Jangan pegang janji ramalan, jangan pegang janji dunia. Pegang janji Tuhan bahwa tahun ini Tuhan menyertai. Kalau Dia menunjukkan penyertaannya di 2021, maka 2022 Dia akan tetap meneguhkan kita. Ada banyak pergumulan yang akan kita jalani di tahun ini. Pergumulan pribadi masing-masing orang, pergumulan keluarga rumah tangga, pergumulan untuk suami-suami, pergumulan untuk istri-istri. Pasti kalau pergumulan untuk suami itu kalau bilang ini tahunnya dia jangan neno-neno tuh mafu. Itu mama-mama berdoa ya, amin mama-mama. Tetapi juga bapak-bapak berdoa, semoga ini tahun beta pun istri itu dia jangan jadi perempuan yang hari-hari speedy moon. Kita berdoa untuk suatu perubahan di tahun ini. Kita berdoa untuk hidup yang berubah, meninggalkan kehidupan lama di tahun lama, tetapi juga kemudian meminta Tuhan memperbarui hidup kita di tahun yang baru, tahun rahmat Tuhan. Berdoa Tuhan, beta itu tahun lalu gereja 1 tahun 1 kali, 31 Desember saja yang gereja penuh. Tetapi setelah itu beta lupa gereja. Kotong berdoa supaya di tahun ini kotong jadi orang-orang yang takut Tuhan. Lihat gereja seperti rumah sendiri. Jangan lihat gereja takut. Tetapi kalau lihat ada perkumpulan di mana ada botol beredar, kotong duduk di situ. Lihat perkumpulan di mana pegang kertas biasan sekolah, pegang belpoin kau duduk bacakan, dia kumpul di situ. Majelis juga ada. Kalau betul majelis juga ada, ini jemaat dong, senang sekali. Stop sudah. Jangan hidup dengan apa yang sia-sia. Tetapi jadikan tahun ini menjadi tahun rahmat Tuhan, supaya tahun ini tidak menjadi sia-sia bagi kita. Pergumulan untuk anak-anak kita berhasil. Pergumulan untuk banyak hal kita mengalami perubahan hidup. Jangan kodar tahun lalu kotong begitu sah. Gereja Mahanaim orang lihat dari luar sana, weh dari 2013 dia begitu sah. Mungkin karena dia pendeta cuma siang itu sah. Kita berdoa supaya dalam pelayanan kita mengalami banyak perubahan, berkembang dari waktu ke waktu. Gereja Tuhan kita bisa buat untuk lebih baik lagi, pelayanan lebih baik lagi dengan komitmen yang baru. Yang pemalas melayani Senin Kamis bertobat sudah. Yang pemalas gereja kok hanya setahun sekali bertobat sudah. Karena prediksi ramalan kemarin itu bilang dunia kiamat. Kotong son tahu itu Tuhan pakai dong atau dong pakai Tuhan. Karena kalau ngomong dunia kiamat ini Bapak Mama, kotong orang percaya bilang kesudahan zaman. Berjumpa dengan langit yang baru dan bumi yang baru.
Tapi itu juga dia bilang hanya Bapa yang tahu. Kemudian kemarin itu rame di Google. Semua omong 2022 kiamat. Papa Maba, saudara orang beriman, pergantian tahun bukan membawa kita untuk kita sampai kepada kesudahan, tetapi pergantian tahun membawa kita untuk kemudian kita hidup dalam perubahan hidup secara total, perubahan pemikiran secara total, perubahan perbuatan secara total, perubahan gaya hidup secara total. Karena yang lama sudah berlalu dan yang baru sudah datang. Tuhan menjanjikan janji penyertaannya bagi kita. Karena itu hari ini kita ada di dalam rumah Tuhan. Bukan semata-mata karena hari kotong datang soal tahun baru sah. Ada banyak orang yang bilang ini besok gereja tahun baru. Kemarin kita melepaskan tahun lama. Kita bersyukur tuntunan Tuhan. Tetapi hari ini kita datang dan kemudian kita meminta tuntunan Tuhan. Tahun yang penuh dengan rahasia, tetapi tuntunan Tuhan menyertai kita. Supaya kita melewati sampai dengan 52 minggu 365 hari. Bersama-sama dengan Tuhan. Bapak Maba, saudara orang beriman yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus dengan kebenaran firman-Nya. Tuhan menjanjikan janji penyertaannya bagi Yosua, bagi bangsa Israel. Mereka bukan berpegang kepada janji ramalan manusia, tetapi dengan keteguhan iman mereka berpegang kepada janji penyertaan Tuhan. Kuatkan dan teguhkan hatimu, jangan kecut dan jangan tawar hati, sebab Tuhan menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Mari hari ini kita pulang dengan iman, harapan dan kasih, menyongsong hidup baru, tahun rahmat Tuhan, tahun penuh berkat. Kita berdoa, Tuhan jauhkan segala kegagalan, kutuk, laknat, sumpah, serapah. Tetapi berkat Allah Abraham, Ishak dan Yakub dicurahkan mengalir atas jemaat-jemaat, atas kehidupan dan iman kita. Supaya ketika nanti kita boleh melewati tahun ini nanti, kita melewati dengan kita berbuah. Tuhan memberkati kita dalam terang firman-Nya. Terpujilah nama Tuhan Allah kita.